mulai turun, badannya mulai capek. Pagi naik terus ya, tapi agak siangan sudah mulai menurun di sini, pusat, badannya juga mulai capek, otot-otot itu juga mulai berat gitu ya. Sebab itu untuk berikutnya saya ingin mengembalikan fokus kalian, konsentrasi kalian, dan membuat badan kalian, otot-otot kalian juga semakin rileks. Dengan apa? Dengan melakukan kegiatan relaksasi. Ya, saya minta kalian semuanya ambil posisi duduk senyaman mungkin. Nah, silakan kalian ambil posisi duduk senyaman mungkin. Kalau bisa tidak bersandar ya, agak badan agak diletakkan. Kemudian kedua, tangan kalian silakan ditaruh di atas paha kalian. Kalian cari posisi duduk senyaman mungkin. Silakan nanti kalian mengikuti informasi instruksi yang nanti akan saya sampaikan. Pastinya agar kegiatan ini semakin membuat kalian nyaman, rileks, dan diiringi dengan sebuah lagu musik. Pernah ya. Saya pejamkan mata kalian. Silakan kalian ikuti instruksi saya. Kalian pejamkan mata kalian. Silakan kalian ambil posisi senyaman mungkin. Silakan kalian tarik nafas kalian. Tahan. Keluarkan secara perlahan melalui mulut kalian. Karena saya melihat beberapa ada yang belum konsentrasi, sehingga saya ulangi lagi instruksi saya. Mohon semuanya silakan ikut saya dengan pikiran, dengan tenang. Sekali lagi silakan kalian tarik nafas melalui hidung, tahan, keluarkan secara perlahan melalui mulut kalian. Saya meminta kalian untuk fokus, untuk konsentrasi terhadap aliran udara yang masuk maupun keluar dari mulut kalian. Sekali lagi, silakan tarik nafas, tahan, keluarkan secara perlahan. Ketika kalian tarik nafas maupun mengeluarkan udara dari mulut kalian, badan kalian semakin nyaman, semakin rileks, dan pikiran kalian juga semakin tenang. Jadi silakan kalian tarik nafas, semakin rileks, tahan, silakan kalian hembuskan secara perlahan. Jika membuat badan kalian semakin ringan, semakin rileks, pikiran kalian juga semakin tenang. Silakan kalian membayangkan bahwasanya kalian berada di sebuah pedesaan yang asri, banyak pohon maupun tanaman yang hijau di sana, banyak sungai yang memiliki desa itu, airnya bersih, ikannya banyak. Kalian mendengarkan detik air yang membuat kalian semakin tenang, membuat kalian semakin rileks. Banyak burung berkicau di sana, udaranya yang segar, pemandangannya yang indah. Kalian dengarkan detik air sehingga membuat kalian semakin tenang, badan kalian semakin ringan. Pikiran pun juga semakin tenang dan perasaan kalian semakin nyaman dan bahagia.
silakan kalian tarik nafas sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan secara perlahan melalui mulut kalian. Hitungan 3, silakan mata kalian buka kembali. 1, 2, dan 3. Silakan buka kembali. Sudah rileks, pikiran kalian yang tadinya penat sudah semakin tenang. Gitu ya. Oke, bagaimana? Perasaannya sudah semakin rileks, sudah semakin enak. Gitu ya. Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Bagaimana tadi sudah ada yang bernegosiasi dan berdebat. Lanjut ke urutan kelima, yaitu tipe kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data dan ilmiah. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan solidar atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini video. Kemudian saya mau tanya pada kalian semua, saya mulai buat kelompoknya. Di antara kalian siapakah tes kecerdasan yang pertama menduduki peringkat pertama atau jumlah skornya terbanyak? Angkat tangan siapa? Kelompok 1. Tes kecerdasan yang pertama kelompok 1 siapa? Yang paling jumlah skornya terbanyak, angkat tangan. Siapakah di antara kalian tes kecerdasan kedua yang peringkatnya atau skornya paling banyak? Angkat tangan. Oke, terus. Kemudian berikutnya, siapakah di antara kalian yang tes kecerdasan ketiga memiliki skor terbanyak atau peringkat pertama? Angkat tangan. Oke, kemudian berikutnya keempat, siapakah di antara kalian kecerdasan keempat yang paling banyak atau peringkat 1? Angkat tangan. Oke, kemudian kecerdasan kelima, siapakah yang paling banyak? Angkat tangan. Skor kecerdasan kelima yang memiliki skor terbanyak. Oke, bagus. Kemudian berikutnya kecerdasan keenam, siapa yang tingkatnya pertama? Oke. Kemudian kecerdasan ketujuh, skor terbanyak. Oke. Kemudian kecerdasan keberapa? Angkat tangan. Oke, baik. Berarti silakan kalian berkelompok sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Silakan. Silakan kelompok 1 sampai kelompok 8 berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Kelompok 1 angkat tangan. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 ini merupakan kelompok kecerdasan linguistik atau verbal visual. Kemudian kelompok kedua angkat tangan. Saya Pak. Kelompok kedua ini merupakan kecerdasan logika atau matematik. Oke. Kemudian
Kelompok 3 katakan. Kelompok 3 ini merupakan kelompok spasial. Kemudian kelompok 4 angkat tangan. Nah, kelompok 4 ini adalah kelompok kinestetik. Kelompok 5 angkat tangan. Nah, kelompok 5 ini merupakan kelompok musikal atau auditory. Kelompok ke-6 angkat tangan. Kelompok 6 ini merupakan kecerdasan interpersonal atau sosial. Kelompok 7 angkat tangan. Kelompok 7 ini merupakan kelompok kecerdasan intrapersonal. Dan kelompok ke-8 adalah angkat tangan kelompok 8 dulu. Nah, kelompok 8 ini merupakan kecerdasan naturalis. Jadi kalian berkelompok ini sesuai dengan kecerdasan kalian masing-masing. Ya, untuk langkah berikutnya, silakan kalian diskusikan untuk mencari informasi. Silakan ya. Pertama, kalian cari tahu definisi dari kecerdasan masing-masing. Yang kedua, kriteria seseorang ketika memiliki kecerdasan tersebut. Yang ketiga, pekerjaan atau jurusan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah apa? Cara mengembangkan kecerdasan kalian masing-masing. Silakan kalian diskusikan. Tapi sebelum kalian diskusikan, nanti saya berikan kalian kesempatan untuk memilih metode presentasi yang berbeda-beda. Silakan ya, boleh kalian menggunakan PowerPoint, juga boleh menggunakan poster, boleh menggunakan Canva dan sebagainya. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nanti untuk presentasinya menggunakan apa? PowerPoint atau Canva atau yang mana ya? PowerPoint ya. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 nanti berencana untuk menggunakan PowerPoint juga. Oke. Kelompok 3 PowerPoint juga. Kelompok 4 mana? Iya, silakan. Barangkali menggunakan yang lainnya, Canva atau menggunakan poster ya. Kelompok 4 ini menggunakan poster. Kelompok 1, 2, 3 PowerPoint. Kelompok 4 menggunakan poster. Berikutnya kelompok 5. Kelompok 5 mana? Menggunakan apa? Menggunakan kata konsep. Kelompok 6 menggunakan Canva. Kelompok 7 PowerPoint. Kelompok 8 menggunakan apa? Kata konsep. Baik. Terima kasih ya masing-masing kalian sudah membuat kelompok sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Dan masing-masing kelompok juga berbeda-beda dalam menyampaikan atau menyajikan presentasi yang akan kalian tampilkan. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Bisa dilanjutkan diskusi di pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta pendapat kalian, perasaan kalian bagaimana ketika mengikuti pembelajaran kali ini. Terus apakah menurut kalian penting pembelajaran yang kalian peroleh pada hari ini? Siapa yang berani? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran saya pada hari ini? Silakan, jangan takut ya, jangan takut, jangan malu. Silakan, siapa yang salah di sini? Silakan. Apakah ada yang berani atau saya tunjuk? Ada yang mau? Sekarang angkat tangan? Tidak ada. Oke, hari ini tanggal apa? Hari ini tanggal dijawab dulu. Agustus ya. Kita absen 30 siapa? Bali. Siapa kata? Bagaimana mas perasaannya hari ini? Itu pembelajaran kali ini. Yang awalnya bertawar kita menjadi yang mana? Jadi perasaannya senang. Jadi, kamu apa penting pembelajaran kali ini? Penting ya untuk apa? Oke, itu yang sebagai dasar yang kamu gunakan untuk nantinya mau ambil di apa?
apa gitu ya. Nanti bekerja atau kuliah setelah ini kuliah. Jadi ya belajar kali itu penting atau apa yang kamu ketahui. Silakan perwakilan perempuan saya udah satu saja. Menurut saya yakin. Ada? Ada? Tidak ada. Mas, ada berapa mas? Senang, semangat, apalagi. Oh berarti waktu juga. Oke. Menurut kamu pembelajaran kali ini penting nggak menurut kamu? Betul ya. Jadi menurut kamu ini penting untuk menentukan nantinya selain SMA mau kemana ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Sebelum saya lanjuti, memang saya beranggapan bahwasannya memiliki kebiasaan berbeda. Kalian mampu untuk memilih pekerjaan atau memilih jurusan studi lanjut, menurut kalian itu harus sesuai dengan kecerdasan, sesuai dengan minat yang kalian miliki, sehingga nanti prosesnya hasilnya pun akan berjalan dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan presentasi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.